Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ayyuhal hadirun jamaah tahsin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tajwid, hukuman nun mati dan tanwin. Yang keempat adalah, yang ketiga adalah iklab, ya, iklab. Jadi hukum nun mati dan tanwin itu, bapak-bapak apa masih ingat ada berapa? Masih ingat atau lupa atau masih lupa? Hukum nun mati dan tanwin itu ada 4. Pertama izhar, kedua idgham, ketiga iklab, keempat ikhfa. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri beliau mengatakan linuni in taskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhud tabyini. Pertama izhar, huruf izhar itu ada 6, hamzah, ha, ain, ha, ghin dan kha. Jadi setiap nun mati atau tanwin, ya, bertemu dengan salah satu huruf izhar yang 6 tadi, maka bunyinya nun mati atau tanwin harus dibaca jelas. Nah, kebetulan tadi mungkin entah apa yang ada dalam pikiran bapak-bapak, lupa kali ya. Jadi ada nun mati atau tanwin itu ada yang jelas, ada yang gak jelas, ada yang samar, harusnya dibaca jelas. Fal awalul izharu qoblal ahrufi lil halqi situn rutibat fal turafi. Kemudian yang kedua idgham. Idgham itu hurufnya ada 6, ya, ra, yar, mim, lam, wawu, nun. Dari 6 huruf tersebut dibagi 2, ada yang disebut idgham bi gunnah, ada yang disebut idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah hurufnya ada 4, ya, nun, mim, waw. Nah, setiap nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4, ya, nun, mim, waw, maka cara bacanya bi gunnah disertai dengan gunnah. Contoh nun mati ketemu ya, faman ya'mal dibaca faman ya'mal, 2 harokat, faman ya'mal, ya. Jadi idgham bi gunnah memasukkan nun mati, bunyi nun mati atau tanwin disertai dengan gunnah ketika berhadapan dengan huruf ya, nun, mim, waw. Min ni'matin dibaca min ni'matin, tidak sekedar bacanya min ni'matin doang, tapi ada gunnahnya, min ni'matin, min ni'matin. Itu idgham bi gunnah. Kalau idgham bila gunnah sebaliknya, memasukkannya nun mati, bunyi nun mati atau tanwin ketika berhadapan dengan huruf lam dan ra, tidak disertai dengan gunnah. Walam yakun lahu dibaca walam yakun lahu fawailun lil musallin, dibaca fawailul lil musallin. Nah, jadi langsung tanpa disertai dengan gunnah, itu idgham bila gunnah. Nah, baik, yang ketiga dari hukuman nun mati dan tanwin itu adalah iklab. Wasalisul iklabu indal ba'i mimam bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Nah, santri biasanya dinazamkan di pesantren. Itu perkataan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam kitab Tuhfatul Atfal. Beliau mengatakan wasalisul iklabu indal ba'i mimman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Kalau dalam definisi iklab itu adalah an-nunu wa tanwinu idza waqa'a qoblal ba'i yuqallibani miman mukhaffatan fil lafdi la fil khatti. Apabila nun bersukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka keduanya ditukar dengan bunyi huruf mim, tetapi
hanya dalam bentuk suara, tidak dalam bentuk tulisan. Jadi kalau ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka bunyi nun mati atau tanwinnya berganti menjadi huruf mim dalam bacaannya, dalam suaranya, tidak dalam tulisannya. Contoh di sini kalla layun bazanna, dibaca kalla layum bazanna, ada gunnahnya ya. Lanas fa'an bin nasiyah, dibaca lanas fa'am bin nasiyah. Min ba'di, dibaca mim ba'di ya. Sekali lagi, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan ba, maka bunyi suara nun mati atau tanwinnya beralih menjadi huruf mim. Nah, fil lafzi, dalam ucapan atau dalam suaranya, la fil khoti, tidak ada dalam tulisannya. Dalam tulisannya tetap nun mati ketemu ba, tanwin ketemu ba, tetapi ketika dibaca nun mati atau tanwinnya berubah menjadi mim ya. Kalla la yumbazanna fil hutamah, silakan. Oke. Kalla la yumbazanna, silakan. Dengungnya 2 harokat. Layum, kalla la yumbazanna. Lanas fa'am bin nasiyah. Oke, tanwin ketemu huruf ba, lanas fa'am bin nasiyah. Itu hukumnya iklab. Yaitu apabila nun mati atau tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin domah, atau disebut fathatain, kasrotain, domatain bertemu dengan huruf ba, cara membacanya yaitu dengan menyuarakan lafadz nun mati atau tanwin menjadi huruf mim. Contoh, nun mati ketemu huruf ba, kalla layun bazanna, dibaca kalla layum bazanna. Lanas fa'an bin nasiyatin, dibaca lanas fa'am bin nasiyah. Silakan kalla layum bazanna. Kalla layum bazanna. Oke, lanas fa'am bin nasiyah. Oke, mim ba'di. Yam bagi. Oke, sayyi'atum bima. Oke, kalau ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, hukumnya iklab. Oke, kalau nun mati atau tanwin sekali lagi bertemu dengan huruf ba, hukumnya. Kalau nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, hukumnya idgham bigunnah. Kalau ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam, hukumnya idgham bila gunnah. Kalau ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ain, contoh seperti an'amta, hukumnya izhar. Ya, izhar. Ya. Saya nggak bakalan nanya yang belum dibahas, tenang. Sekali lagi, kalau ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, amana, hukumnya izhar. Kalau ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf waw, min waraihim, hukumnya
Idgham apa? Idgham bi gunnah. Kalau ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ro, hukumnya idgham bila gunnah. Kalau ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, hukumnya iqlab. Baik, insyaallah dah pada paham, dah pada hafal dah. Jadi kata saya Sulaiman itu wasalisul iqlabu indal ba'i, yang ketiga daripada hukuman nun mati atau tanwin adalah iqlab. Nah, yang keempat daripada pembagian hukuman nun mati atau tanwin itu adalah ikhfa. Ikhfa menurut bahasa adalah asatru, artinya samar atau tertutup. Nah, sedangkan menurut istilah ikhfa ialah an-nutku bil harfi bisifatin bainal izhari wal idghami arin anit tasdidi ma'a baqail gunnati fil harfil mukhfiyyi. Mengucapkan huruf dengan sifat antara izhar dan idgham, dibaca jelas tidak ya, terlalu hilang ucapan nun mati atau tanwin juga tidak, atau dibaca izhar enggak, dibaca idgham enggak, tanpa tasdid dan dengan menjaga gunnah pada huruf yang diikhfakan. Nah, di sini ikhfa yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15. Jadi huruf hijaiyah itu sudah disampaikan ada 28. 6 masuk ke izhar, 6 masuk ke idgham, kemudian 1 masuk ke iqlab, berarti sudah 13. 6 6 1 13, sisa 15, kan hurufnya ada 28. Yang 15 ini masuk ke huruf ikhfa. So, za, sa, kaf, jim, shin, qaf, sin, da, to, zai, fa, ta, dod, zo. Nah, ini kalau bisa hafal nih, kalau bisa. Sifdasana kam jada syakhsun qad samadun thayyiban zid fitu qadha zalima. Sifdasana, sifatilah dirimu dengan kebijaksanaan. Kam jada syakhsun qad sama, karena berapa banyak orang yang telah meraih manisnya kebijaksanaan. Dun thayyiban, biasakanlah kalian berbuat kebajikan. Zid fi tuqa, tambahkanlah ketakwaan, tingkatkanlah ketakwaan. Dha' zalima, dan jauhilah sifat kezaliman atau perbuatan zalim. Tuh terkumpul dari huruf ikhfa. Nah, jadi ada huruf ikhfa itu shad, za, sa, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, to, zai, fa, ta, dod, zo. Ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15 ini, maka bunyi nun mati atau tanwinnya harus samar, dibaca samar. Bisifati bainal izhari wal idgham, sifatnya di antara izhar dan idgham, jadi samar gitu. Contoh, nun mati ketemu shad, an salatihim, dibaca an salatihim. Soffan soffa, dibaca soffan soffa. Min dzikroha, dibaca naron zata lahab, dibaca awas. Arin anitasdidi ma'a baqail gunnati, jaga gunahnya, artinya ada dengungnya. Man sakulat, dibaca ma'an sajjaja, sajjaja, dibaca ma'an sajjaja. Min kulli amrin, dibaca nasiyatin kadzibah, dibaca nasiyatin kadzibah. Min ju'in, dibaca
Rutoban janiyya dibaca min syarril waswasi dibaca darratin syarra dibaca oke an qadha dhahrak dibaca kutubun qayyimah dibaca kutubun qayyimah min sijilin dibaca ihfa mil waladan subhanah dibaca inda rabbihim dibaca wa ka'san dihaqa dibaca wa ka'san man togo dibaca syaraton tohuro dibaca anzalnahu dibaca yauma idzin zurqa dibaca munfakkina dibaca gunahnya yatiman fa'awa dibaca min tahtiha dibaca yauma idzin tuhadditsu dibaca illa min dhari' dibaca qauman dhallina dibaca min zahirin dibaca zilalan zolila dibaca nah jadi kalau ada nun mati atau tanwin jadi ketika kita membaca Quran ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15 ini maka bunyi nun mati atau tanwin itu harus dibaca samar disebut ikhfa bahkan ada ketika lebih luas lagi lebih dalam lagi pembahasan ikhfa itu dibagi 3 ada ikhfa aqrab ada ikhfa awsat ada ikhfa ab'ad maksudnya dari cara samarnya ikhfa itu ada 3 tingkatan ada yang disebut tingkatan aqrab ada yang disebut tingkatan awsat ada yang disebut tingkatan ab'ad kalau ikhfa aqrab ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ta, to, dal contoh antum dibaca antum maka ketika ada 2 huruf ikhfa terkumpul dalam satu kata dan keduanya didahului dengan nun mati maka bunyinya itu samarnya pasti beda contoh nun mati pertama bertemu dengan huruf kaf nun mati kedua bertemu dengan huruf ta in kuntum maka bunyi samarnya beda in kuntum nah nun mati ketemu kaf disebut ikhfa ab'ad ikhfa ab'ad ini hurufnya ada 2 kaf sama qaf bunyinya nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf qaf atau kaf maka kalau dalam ucapan Latin itu ke eng jauh jadi ba'id ab'ad ming gitu samarnya itu ming qablu in kuntum nah bunyi samarnya beda kuntum nah jadi ada tingkatan samar itu ada 3 ada akrob ada ausat ada ab'ad yang akrob hurufnya 3 tak todal yang ausat ada hurufnya 10 ada yang ab'ad ada 2 qaf dan kaf jadi dari 15 itu dibagi 3 nah itu wa rabi'ul ikhfa'u indal fadili
minal hurufi wajibul lil fadili fi khamsatin min ba'di ashri ramzuha fi kilmi hadal baiti qaddamantuha. Huruf ihfa ada 15. Sibda sana kam jada syakhsun qad sama dun tayyiban zid fitu qadha zalima. Ya, idza dakhalatin nunus sakinah, apabila nun bersukun, awit tanwini atau tanwin berhadapan dengan ala ahadi hadil ahrufi, dengan salah satu huruf ikhfa khamsata asyara yang 15, yuqalu lahu ikhfaun haqiqiyun, disebut ikhfa hakiki. Jadi kalau ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang 15, yuqalu lahu ikhfaun haqiqiyun, disebut ikhfa hakiki. Nah, bapak-bapak jamaah tahsin rahimakumullah, selesailah sudah pembahasan hukuman nun mati dan tanwin. Kami ulang, hukum nun mati dan tanwin ada 4. 1 izhar, 2 idgham, 3 iqlab, 4 ikhfa. Izhar hurufnya ada 6, idgham hurufnya ada 6, iqlab hurufnya ada 1, dan ikhfa hurufnya ada 15. Idgham terbagi 2, ada idgham bigunnah, ada idgham bila gunnah. Huruf idgham bigunnah huruf ada 4, dan huruf idgham bila gunnah ada 2. Lam dan ro masuk ke idgham bila gunnah, ya nun mim waw masuk ke idgham bigunnah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita insyaallah. Dan setiap kita membaca Al-Quran, tolong diingat-ingat, ini ada nun mati ketemu zai, oh berarti ikhfa. Ada nun mati ketemu ba, oh berarti iklab. Kalau lupa cara bunyi bacanya, buka aja buku tajwidnya. Di sini sudah dijelaskan, prakteknya sudah kita pelajari cara-caranya. Jadi pelan-pelan ya. Target 1 hari 1 juz itu bagus. Tetapi alangkah bagusnya kita juga sambil mempraktekkan teori ilmu tajwid yang sudah kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhum nasina wa 'allimna minhum jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa antarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.